Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya kalian? Semoga semuanya sehat semua ya. Pada hari ini kita akan belajar kimia untuk kelas 10 TKR dan 10 MML bab 8 dengan judul korosi. Tolong kalian simak video pembelajaran untuk hari ini. Pertemuan ketiga semester genap kimia untuk kelas 10 TKR dan 10 MML bab 8 korosi oleh Iis Isyani, guru mata pelajaran kimia SMK Panmas 1 Depok, Jalan Raya Mampang, nomor 314 Kota Depok. A. Pengertian korosi. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi rodok antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam bahasa sehari-hari disebut dengan perkaratan. Contoh peristiwa korosi antara lain: karat pada besi, pudarnya warna mengkilap pada perak, dan munculnya warna kehijauan pada tembaga. Ketika terjadi korosi logam, tersebut akan bereaksi dengan oksigen dan akan membentuk senyawa yang disebut dengan oksida pada permukaan logam. Logam tersebut kemudian akan menjadi kusam, dalam artian logam tersebut akan kehilangan sifat kilaunya. B. Stokiometri NN larutan. Korosi tergolong proses elektrokimia. Reaksi keseluruhan pada korosi besi adalah sebagai berikut: 4Fe ditambah 3O2 ditambah NH2O menghasilkan 2Fe2O3 NH2O. Contoh gambar perkaratan pada besi, tolong kamu perhatikan gambar ini ya. Proses korosi pada besi dapat dibagi menjadi dua reaksi rodok terpisah, antara lain: 1. Proses hilangnya besi. Bagian besi yang hilang umumnya adalah bagian besi yang mengalami kontak dengan air. Bagian ini disebut daerah anode, sebagaimana reaksi oksidasi besi terjadi. 2. Proses pembentukan karat. Karat besi atau Fe2O3NH2O yang merupakan senyawa padatan yang berwarna coklat kemerahan terbentuk pada reaksi rodok yang berbeda dengan reaksi sebelumnya. Secara keseluruhan, jika persamaan reaksi hilangnya besi dengan reaksi pembentukan karat dijumlahkan, maka diperoleh 2Fe ditambah 3,2O2 ditambah NH2O menghasilkan Fe2O3NH2O. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi atau penyebab korosi. 1. Konsentrasi H2O dan O2. Dalam kondisi kelembaban yang lebih tinggi, besi akan lebih cepat berkarat. 2. pH. Pada suasana yang lebih asam atau pH lebih dari 7, reaksi korosi besi akan lebih cepat. 3. Keberadaan elektrolit. Seperti garam NaCl pada medium korosi akan mempercepat terjadinya korosi. 4. Suhu. Semakin tinggi suhu, semakin cepat korosi terjadi. 5. Galvanic coupling. Bila besi menempel pada logam lain yang kurang reaktif, akan timbul beda potensial yang menyebabkan terjadinya aliran elektron dari besi atau anode ke logam kurang reaktif atau katode. Hal ini menyebabkan besi akan lebih cepat mengalami korosi. D. Pengendalian atau cara pencegahan korosi pada besi. 1. Menggunakan lapisan pelindung untuk mencegah kontak langsung dengan H2O dan O2. Contoh lapisan pelindung yang dapat digunakan antara lain lapisan cat, lapisan oli dan gemuk, lapisan plastik dan pelapis logam lain seperti Sn, Zn, dan Cr. 2. Menggunakan perlindungan katode. Menggunakan logam lain yang lebih reaktif sebagai anode korban. Logam lain yang lebih reaktif dari besi seperti Zn, Cr, Al, dan Mg akan berfungsi sebagai anode korban
yang menyuplai elektron yang digunakan untuk mereduksi oksigen pada katode besi. Contoh pipa besi yang ditanam di bawah tanah dan badan kapal laut umumnya dihubungkan dengan batang magnesium. B. Menyuplai listrik dari luar. Untuk melindungi tangki besi bawah tanah juga dapat digunakan anode inerts, seperti grafit yang dihubungkan dengan sumber listrik. Demikian video pembelajaran untuk hari ini. Semoga video pembelajaran bab 8 korosi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.